Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini telah memberikan saya pribadi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas, mengerjakan tugas dengan kesehatan, dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya dari Institut Agama Islam Syarifuddin atas nama Ridwan Putra Suripto dari kelas 3G Tarbiyah PAI Tarbiyah Putra khusus. Saya di sini akan berpresentasi video dengan judul pendekatan proses pembelajaran kontekstual atau CTL, pendekatan kontekstual. Yang saya hormati kepada Pak dosen Dr. Ahmad Irfan Mutakin selaku dosen pengampu strategi pembelajaran, strategi model pembelajaran. Untuk langsung saja kita bahas mengenai materi tentang pendekatan kontekstual. Pengertian pendekatan kontekstual atau disebut pembelajaran CTL ialah merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, di sini adalah pengertian uraian dari penjelasan mengenai CTL. Pada penjelasan ini, konsep CTL atau konsep belajar yang berhubungan dengan guru, yang mengaitkan antara guru dengan materi pembelajaran yang diajarkannya dan siswa. Di dalam siswa dituntut untuk mengimplementasi, merealisasikan di dalam dunia nyata, seperti itu. Nah, siswa juga didorong untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya, potensi yang dimiliki oleh siswa sendiri, dituntut untuk mengeluarkan sesuai pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan di dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga khususnya. Seperti itu. Di dalam konteks teaching and learning itu terdapat beberapa 7 komponen utama. Yang salah satunya adalah konstruktivisme, bertanya, menemukan masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya di dalam pembelajaran CTL, dalam proses pembelajaran CTL meliputi 7 komponen utama di dalam belajar efektif. Apa saja? Yang pertama mengenai konstruktivisme, ya. Konstruktivisme sebelumnya sudah dibahas, ya, mengenai teori konstruktivisme. Nah, saya lanjutkan. Yang kedua adalah bertanya. Proses bertanya di dalam pembelajaran sangatlah efektif. Karena apa? Di dalam proses tanya jawab antara siswa dengan siswa ketika berpresentasi itu akan melahirkan sebuah pengetahuan yang lain. Setiap anak memberikan pertanyaan dan yang satu temannya menjawab. Juga selain itu juga melatih mental di dalam pembelajaran. Suasana pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah inquiry. Apa itu inquiry? Inquiry adalah menemukan sesuatu yang sebagai sumber pengetahuan pembelajaran, entah itu referensinya dari membaca, menganalisa video maupun daripada kehidupan nyata atau pengalaman, ya. Yang keempat adalah learning community atau masyarakat belajar.
kita pendekatan kepada masyarakat. Model seperti ini adalah kita sosialisasi kepada masyarakat untuk mencari sebuah pengetahuan. Yang ketiga adalah modeling atau pemodelan. Model ya, berupa model. Yang ketiga adalah reflection atau refleksi. Jadi ketika ada sesuatu pengalaman, sesuatu peristiwa ya, pengalaman itu kita itu refleks secara tidak langsung mengetahui kondisinya, bagaimana kondisinya seperti itu, kita mengetahui, refleks ya. Yang terakhir adalah authentic assessment atau penilaian sebenarnya. Nah, ini adalah yang terakhir daripada komponen pembelajaran CTL, yakni menilai dari hasil sebuah pembelajaran. Penilaian sebenarnya, maksudnya adalah penilaian sebenarnya ini merupakan hasil dari pengetahuan kita yang kita dapat, yang kita ketahui, lalu dinilai oleh seseorang, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah tokoh yang berpengaruh dalam proses pembelajaran learning kontekstual atau CTL ya. Ini adalah tokoh yang bernama John Dewey. Seperti itu. Dia berkata bahwasanya pendidikan itu, artinya ya terjemahannya ini langsung, pendidikan itu bukanlah untuk persiapan kehidupan, akan tetapi pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Pendidikan itu kehidupan kita sendiri, itu bukanlah kita sebagai kader-kader mahasiswa, kader-kader siswa berpendidikan. Bukan, pendidikan itu bukan untuk persiapan untuk kehidupan, bukan, akan tetapi kita hidup ini ada pendidikan. Itu dari beliau ya, terjemahan dari Inggris ini. Nah, untuk mengenai penjelasan tentang CTL, pengertian yang detail mulai dari perkata ya, kata, pembelajaran dari kata kontekstual and learning itu seperti apa sih? Nah, kita bedah coba mengenai kata kontekstual terlebih dahulu. Kontekstual berasal dari kata kontes dalam bahasa Inggris yang berarti hubungan konteks, suasana dan keadaan konteks. Itu arti daripada konteks itu di dalam bahasa Inggris terjemahannya. Sehingga contextual teaching and learning atau CTL dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu, suatu pembelajaran yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan sesuatu tertentu, entah itu pengalaman, peristiwa, dan juga kejadian-kejadian. Secara umum, kontekstual mengandung arti yang berkenan, relevan, dan ada hubungan satu kaitannya langsung, mengikuti konteks yang membawa maksud, makna, dan kepentingan. Itu membawa makna ya, relevan, membawa makna, adanya hubungan, adanya kaitannya langsung dengan peristiwa. Jadi cenderung pembelajaran CTL ini meliputi suasana ya, yang tadi pengertian yang tadi, hubungan konteks, suasana, dan keadaan. Di suasana kita itu terjun ya, langsung di lapangan seperti itu. Contextual teaching and learning atau CTL adalah suatu pendidikan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan hubungannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang sudah diulas daripada yang tadi, pembukaan tadi CTL ya, seperti itu, yakni siswa itu antara guru, keterlibatan guru siswa secara penuh di dalam menemukan sebuah pengetahuan materi yang dipelajari,
yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi lingkungan tertentu. Ini menurut Imam Mujtahid ya. Imam Mujahid 2005 seperti itu. Nah, di sini terdapat pengimplementasian ya, salah satunya adalah simulasi pembelajaran berbasis model CTL. Seperti itu. Simulasi pembelajaran berbasis CTL di sini salah satu contohnya adalah mengenai tema tanaman, subtema tanaman hias. Jadi ini adalah sebuah replika yang dimana guru itu memperlihatkan kepada anak-anaknya berupa alat peraganya tanaman hias ini sebagai proses pembelajaran. Inilah pembelajaran model CTL. Alat, bahan dan bahan, bunga segar dan bunga layu, air, ember, pupuk. Nah, langkah-langkahnya, guru memperlihatkan bunga segar pada anak, kemudian anak diminta menyebutkan bagian bunga. Nah, anak-anak mulai dari anak-anak ini gambar bunga ya, ini adalah bunga. Coba sebutkan bagian-bagian bunga mulai dari bawah, akar, batang, nah, ada tangkainya, ada bunganya disebut. Bunganya pun warna apa? Yang kedua, guru memperlihatkan bunga yang segar maupun yang layu. Kemudian anak dapat aktif bertanya dan bisa membedakan antara bunga yang layu dan bunga yang segar. Kenapa bunga ini dan seperti itu. Nah, aktif bertanya tentang perbedaan dari kedua bunga tersebut. Yang ketiga, guru dan anak mendiskusikan apa penyebab bunga yang segar dan satunya bunga yang layu, bagaimana cara agar bunga tumbuh segar dan sehat, dan bagaimana cara merawatnya. Nah, anak diperlihatkan bunga yang segar seperti apa dan bunga yang layu seperti apa. Setelah itu anak menganalisis ya, kenapa bunga itu bisa layu, kenapa yang sebelah sini bunga itu bisa segar, dan bagaimana bunga yang layu ini bisa seperti bunga yang segar. Seperti itu, bunga yang layu bisa segar seperti bunga yang segar seperti itu. Nah, anak dituntut untuk mengetahui kondisi bunga tersebut. Langsung yang terakhir adalah anak melakukan kegiatan perawatan tanaman bunga di sekolah. Praktik ya, praktek bahwasanya cara merawat suatu tanaman agar anak itu bisa desain dalam proses pembelajaran. Juga merawat juga adalah sebagai pembelajaran juga. Mengetahui cara merawat, cara menjaga, dan cara agar bunga tersebut tumbuh jadi bunga yang baik dan sehat. Nah, seperti itu pembelajaran CTL. Menurut Nur Hadi dalam Sugianto 2007, CTL atau Context Teaching and Learning adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Itu menurut Nur Hadi Sugianto, bahwa konsep belajar atau perencanaan belajar itu dikonsep ya, supaya guru dituntut untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi kepada dunia nyata si siswa tersebut ya. Nah, adanya materi dan adanya pengimplementasian seperti itu. Maka kesimpulan dari beliau adalah model pembelajaran konteks learning ini adalah model pembelajaran yang dimana anak menemukan sendiri materi pembelajarannya dengan cara terlibat langsung dengan proses pembelajaran. Kemudian anak mengkaitkannya dengan situasi kehidupan nyata. Di sini peran guru adalah sebagai fasilitator, bukan pemberi materi secara penuh. Seperti itu. Guru ini hanya sekedar fasilitator ya, untuk anak mencari materinya sendiri. Anak dituntun untuk belajar di dalam kehidupan, di dalam pengetahuan, pengalaman dalam kehidupannya. Seperti itu. Guru hanya sekedar fasilitator, apa yang tidak ada, apa yang belum bisa ditanyakan kepada guru. Itu adalah
pembelajaran CTL menurut siapa ini, Nur Hadi Sugianto ya, 2007. Nah seperti itu. Nah sekian dari saya seputar pembahasan mengenai pembelajaran CTL ya, konteks basic and learning. Nah seperti itu yang dari pemaparan saya mulai dari awal hingga contoh pengaplikasian tokohnya seperti itu. Untuk kurang dan lebihnya saya selaku manusia ya, al-insanu ma'al khata' wa nisyan ya, manusia yang punya luput dan salahnya. Saya mohon undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.